kita nyalakan lagi. Wow, sangat terang teman-teman. Halo teman-teman, aku mau unboxing satu paket dari unit Indonesia ya. Sebenarnya ini aku beli udah 1 minggu yang lalu, datang ke rumah juga 3 harian yang lalu, cuman belum sempet aku unboxing karena belum sempet sih. Nah, ini sekalian bikin video, sekalian juga buat video klaim kalau misalkan dalam paketnya ada apa-apa gitu ya. Nah, mari kita unboxing saja langsung ya. Oh, kita lumayan kecil ya. Ini dia barangnya, terus kita pilihkan dulu. Oke teman, ini dia paket yang saya unboxing. Saya beli ini di Pexi ya. Ini powerbank, tapi bisa ada fungsi sebagai lampu. Wow, dari packingannya ini ya, packingannya standar ya kalau menurut saya. Unit 10.000 mAh powerbank with LED lamp. Jadi memang ada lampu untuk lampu emergensi ya, jenisnya LED. Lumayan agak berat kalau ditimang-timang sama tangan. Kita rapikan dulu. Kita buka. Oh, di dalamnya kita dapat kartu garansi dari unit. Oke, cuman 1 lembar dibagi 2 jadi seperti 2 lembar. Di dalamnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita rapihkan. Jadi seperti itu unboxing paketnya ya. Sengaja aku skip agar tidak memakan banyak durasi. Dari unboxing sampai sekarang sebenarnya sudah selang beberapa hari dan aku juga udah melakukan tes fungsi powerbank dan fungsi lampu emergensi di beberapa mode dengan durasi yang cukup menyita waktu ya, karena untuk satu modenya aja itu berdurasi kisaran 11-18 jam. Jadi aku hanya membawa rangkuman untuk bisa di-share di video ini ke teman-teman. Pertama-tama aku mau ngebahas tentang harga dari powerbank ini. Aku dapatkan di harga 250 ribuan di marketplace, di aplikasi Oren, sudah sama ongkir, jadi lumayan agak terjangkau ya. Powerbank ini membawa dimensi yang terbilang cukup compact, yaitu 9x9 cm dan tebal 2,5 cm dengan berat 188 gram dan menggunakan teknologi baterai high density Li polymer, atau kira-kira menggunakan jenis baterai seperti baterai handphone zaman sekarang ya teman-teman. Untuk keseluruhan bodinya ini dominan menggunakan plastik atau polikarbonat yang dirasa menurutku ini kualitasnya standar ya. Hanya gantungan ini saja yang menggunakan bahan metal. Dan mendapatkan satu buah hanger atau gantungan yang mungkin nanti bisa kita gunakan. Nah, kita membahas tentang fungsi powerbanknya dulu ya teman-teman. Powerbank ini memiliki 4 port USB yang berbeda. Ada USB Type A, 2, Type C 1, dan micro USB 1. Semua port ini tegangannya 5 volt ya, yang membedakan hanya di ampernya saja. Nah, kalau yang Type A ada lambang petir 2, yaitu 2,1 ampere alias fast charging. Dan kalau yang lambang petir 1 ini 1 ampere belum fast charging. Dia cuman output aja alias untuk mengecas ke perangkat lain atau device lain. Nah, sedangkan yang Type C ini dia juga 2,1 ampere fast charging. Dia bisa input dan output, jadi dia bisa ngecas powerbank ini sendiri atau ngecas ke perangkat lain atau device lain. Dan untuk micro USB nya dia itu 2,1 ampere tapi hanya bisa output atau mengecas powerbank ini sendiri. Jadi seperti itu kira-kira fungsi-fungsi dari lubang-lubang float ini. Ini belum waterproof ya, dia soalnya lubang-lubangnya pada kebuka. Nah, untuk
cara penggunaan powerbanknya ini cukup mudah sekali ya teman-teman. Cukup tekan 1 kali dan langsung masuk mode powerbank. Di sini ada 4 indikator presentasi baterai untuk mengetahui berapa kapasitas yang tersisa di powerbank ini. Memang sempat mengulik untuk fungsi powerbanknya, jadi intinya powerbank ini sama dengan powerbank yang lain ya. Untuk penggunaannya dan untuk fitur-fiturnya itu nggak jauh beda. Dan ini juga udah bisa mengecas sekaligus ketiga device atau perangkat sekaligus, yaitu yang Type A2 ini dan yang Type C. Gitu. Jadi yang micro USB ini cuma ngecas powerbank ini sendiri gitu ya. Tapi bisa juga yang pakai Type C gitu. Kalau misalkan punya kepala charger yang Type C aja gitu, bisa ini. Udah enak lah ya, udah sama dengan handphone zaman-zaman sekarang. Dan memang yang unik, setelah aku coba beberapa kali mencharge powerbank ini menggunakan Type C dan micro USB itu ternyata sama kisaran 6 jam baru dia full dari persentase baterai 0 sampai full itu menggunakan Type C ataupun micro itu sama-sama 6 jam durasi pengecasannya sampai full ya. Jadi nggak ada bedanya ini. Aku kira yang Type C bakal lebih cepat gitu, tapi ternyata enggak, sama aja gitu. Jadi seperti itulah fungsi powerbanknya. Next kita bahas ke fungsi lampu emergensinya. Dan sekarang kita mau coba membahas fungsi lampu emergensinya ya. Jadi memang aku udah melakukan pengujian atau pengetesan di semua mode beberapa kali secara berulang, tujuannya supaya mengetahui apakah performance dari nyala durability baterai atau lampu ini stabil, konsisten atau tidaknya. Dan setelah menggunakan metode yang tadi itu, beruntungnya itu ini sudah konsisten dan stabil ya untuk di semua mode. Baik, kita langsung saja cara penggunaan dari fungsi lampu emergensinya ya. Untuk menyalakan lampu emergensi ini, kita cukup menekan 2 kali tombol yang ini. Seperti ini, 1, 2. Nah, ini langsung nyala lampunya dan masuk ke mode yang paling tinggi yaitu high. Kita tekan 1 kali lagi. Dia meredup sedikit, masuk ke mode yang mid. Kita tekan 1 kali lagi, dia meredup lagi, masuk ke mode yang low, dan 1 kali lagi meredup lagi ke mode yang night mode gitu. Jadi sudah sangat mudah cara penggunaannya. Dan kita tekan lagi, mati. Oke. Dari karakter cahayanya ini memang menyebar, akan tetapi dia itu finishingnya frosted, jadi si cahayanya itu tipe yang tidak terlalu menusuk atau perih di mata ya. Jadi seperti lampu-lampu rumahan pada umumnya. Dan titik-titik LED-nya ini cukup banyak ya. Aku hitung ada sekitar 40-an. Karena ini 20 titik dikali 2, ini ada LED yang berwarna putih dan ada LED yang berwarna kuning. Jadi ada 2 varian warna LED-nya. Dan secara default, apabila kita mengaktifkan lampu emergensinya, dia itu menggunakan 2 LED putih dan kuning nyala bersamaan. Tetapi kita juga bisa menyalakan salah satu warna yang putih aja atau yang kuning aja gitu. Caranya seperti ini. Sama seperti tadi, kita nyalakan dulu, tekan 2 kali masuk. Nah, ini mode yang tertinggi, 2 lampu nyala bersamaan, putih dan kuning. Nah, kita tekan dan tahan. Nah, ini langsung berubah warna menjadi warna putih saja. Kita tekan dan tahan lagi. Nah, berubah lagi menjadi warna yang kuning saja. Dan kita tekan lagi dan tahan. Nah, dia kembali ke default yaitu nyala bersamaan putih dan kuning. Ini hal unik yang aku temuin di powerbank lamp ini ya. Jadi udah canggih gitu. Ini jenisnya powerbank. Fungsi keduanya lampu.
Tapi ini bisa mengalahkan lampu emergensi yang murni atau yang tulen gitu ya. Jadi udah sangat canggih. Nah, untuk lumennya aku juga mempunyai datanya. Ini yang high dia itu 850 lumen. Yang mid 650 lumen, yang low 450 lumen. Sedangkan yang night mode itu 200 lumen. Jadi memang terang ya. 850 lumen itu di mode high itu udah terang ya. Itu sama seperti lampu-lampu rumahan yang biasa kita pakai sehari-hari gitu. 800 lumen, 700 lumen, 600 lumen gitu. Yang 5 watt aja itu kisaran 250 lumen, 200 sampai 350 lumen lah. Kalau yang LED 5 watt ya, setahu aku ya, tapi boleh dikoreksi kalau misalkan berbeda. Dan untuk durability baterai atau nyala lampunya berapa lama, ini kalau misalkan nyala dua-duanya dan nyala salah satu aja, yang putih aja atau yang kuning aja, itu uniknya itu tidak ada perbedaan ya. Untuk apabila menyala cuma salah satu akan lebih lama, ternyata enggak. Nyala dua bersamaan bareng putih dan kuning, atau kita aktifkan cuma salah satu putih aja atau kuning aja, sama aja sih durasi ketahanan baterai untuk nyala lampunya ya. Jadi tidak menghemat baterai apabila cuma dinyalakan salah satu warna aja. Nah, untuk di mode yang high, dia itu mampu bertahan dari baterai kosong ke full, terus kita nyala ini. Nah, yang high aja itu mampu 11 jam lebih. Jadi mantap ya. Aku mengetes ini yang mode high itu nggak cuma sekali, 2-3 kali aku tes, dan itu sama kisaran 11 jam lebih gitu, up to 11 jam. Nah, untuk yang mode midnya, dia mampu bertahan sekitar 13-14 jam, di kisaran 13-14 jam. Jadi mantap sangat. Yang low-nya 15-16 jam. Yang night mode-nya 17-18 jam. Nah, sedangkan untuk pengecasannya ini sama kayak mode power bank-nya ya. Jadi sama 6 jam. Jadi mau pakai yang type C, yang micro juga, ini ngecasnya dari 0 sampai full itu 6 jam. Udah dites berapa kali charger itu sama kisaran 6 jam. Apabila teman-teman mungkin kurang memahami apa yang aku jabarin tadi, nanti aku tulisin deh di deskripsi untuk si speknya hasil pengujian aku pribadi ya. Nah, teman-teman, kita mau coba untuk mengetes tingkat kecerahannya untuk penggunaan di luar ruangan atau di outdoor ya. Jadi saksiin terus sampai selesai ya, jangan di skip. Yuk kita cabut ke luar. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di luar ruangan ya. Seperti biasa, aku membawa unit power bank lampnya dan pergi ke tepian sudut sebelah sini, yang bisa dipastikan ini adalah area yang paling gelap di sekitaran sini. Di sekitaran sini memang ada beberapa titik sumber cahaya, tetapi aku menjauhinya ya. Nah, untuk power bank ini ada dua warna LED, yang satu putih, yang satu kuning, dan bisa nyala salah satu aja, yang putih aja atau yang kuning aja, atau nyala dua berbarengan dengan 4 tingkat mode kecerahan, yaitu high, mid, low, dan night mode atau mode lampu tidur. Nah, baik, kita langsung saja melakukan tes yang pertama, yaitu dua LED nyala berbarengan putih dan kuning di tingkat yang paling
cerah sampai tingkat yang paling redup ya. Tekan satu kali lagi. Nah, ini dua LED nyala berbarengan, putih dan kuning, tingkat kecerahan yang paling tinggi. Seperti ini pencahayaannya. Wow. Ini aku sorot ke pohon ya. Wah. Kalau di kamera ini bisa dipastikan tingkat akurasinya kurang tepat ya. Karena kalau di mata ini sudah sangat cerah sekali serta sebaran cahayanya sangat luas ya. Tapi kalau di kamera ini redup. Nah, seperti ini tingkat pencahayaannya. Mungkin kita harus explore ke gedung yang udah atau bangunan yang udah mulai runtuh ya teman-teman. Fokus. Oke. Nah, seperti ini teman-teman untuk kecerahan sinarnya ya. Wow. Wow. Ini benar-benar sangat terang. Lampu powerbank ini benar-benar di luar dugaan ya, atau di luar ekspektasi saya tentang powerbank lampu ini. Ini jenisnya ini powerbank, tetapi kalau misalkan dipakai untuk menerangi yang jenis lampu emergensi pun ya 11-12 ya teman-teman. Nah, baik, kita redupkan satu tingkat ke mode yang mid seperti ini. Kita redupkan lagi ke mode yang low seperti ini. Satu kali lagi ke mode night mode atau lampu tidur. Oke. Jadi memang gelap tetapi ada sedikit sekali cahaya ya, ada pancaran cahaya. Nah, seperti ini. Ada cahaya tetapi dia nggak nyebar jauh jangkauan areanya ya. Nah, baik, kita matikan. Kita nyalakan lagi. Wow, sangat terang teman-teman. Oke. Mid, low, lampu night mode atau lampu tidur. Oke, sekarang kita coba untuk LED yang warnanya salah satu putih atau kuning aja ya. Kita nyalain. Mati. 1, 2. Nah, ini yang putih aja seperti ini pencahayaannya. Nah, ini yang kuning aja seperti ini. Nah, ini yang nyala berbarengan, putih dan kuning campur. Kalau aku pribadi sih pasti selalu pakai yang ini, yang campur putih sama kuning nyala berbarengan. Yang kuning mungkin kepake kalau misalkan kita mau merasakan suasana vintage gitu, klasik, itu cocok sekali teman-teman. Seperti ini, putih aja. Nah, kuning aja. Ih, mantap. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.